Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kembali pada minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Penegasan Warta Jemaat GKI Pramusa Hilir Minggu 31 Mei 2020. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pramusa Hilir mengucapkan selamat beribadah bersih keluarga. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2020. Dengan iringan doa, semoga Tuhan selalu menganugerahkan berkat, kesehatan dan kesuksesan bagi saudara dan seluruh keluarga. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 16-17. Kolekte ibadah minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat disampaikan ke kantor Sekretariat Majelis Jemaat GKI Pramusa Hilir setiap hari kerja dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB, atau disetor melalui Bank Mandiri atas nama Majelis Jemaat GKI Pramusa Hilir dengan nomor rekening 1590004495379. Butik store atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pramusa Hilir. Ibadah minggu bersih keluarga akan terus dilaksanakan sampai surat edaran dari Majelis Sinode GKI yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Ibadah live streaming Jemaat GKI Pramusa Hilir dapat diikuti melalui akun FB MR MJ GKI Pramusa setiap hari Minggu pukul 8 WIB sampai selesai. Ibadah live streaming Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 8 WIB sampai selesai. Pendeta yang melayani Pendeta Agustinus Bubunturu dibantu oleh penetua dan diakon Megingan Galilea. Salam presbiter oleh penetua Erikansi, warta jemaat dan nyanyian pembukaan oleh diakon Yudi Misyal, liturgus oleh penetua Madalene, pembaca Alkitab dan pengedar kantong oleh diakon Marini. Laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman depan kantor Sekretariat Majelis Jemaat GKI Pramusa Hilir dan juga file PDF yang sudah dibagikan lewat WA Group setiap lingkungan masing-masing. Jika ada kesalahan dalam pengetikan nama maupun jumlah nominal dapat disampaikan kepada Bendahara Jemaat GKI Pramusa Hilir untuk diperbaiki. Demikian penegasan warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita memulai ibadah kita. Adapun keadaan kita hari ini,
Kalau kita bisa beribadah hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Di mana hari ini kita beribadah melalui live streaming bersama. Oleh karena itu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Selama kita hidup, mari angkat pujian dan penyembahan terbaik. Selama kita hidup, mari percaya dan imani bahwa kebaikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi dari PKJ nomor 132 ayat pertama dan yang kedua. Langit menceritakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di rumah maupun yang berada di dalam gereja, marilah kita angkat pujian dari NKB nomor 10, baik yang pertama dan yang kedua, dari hubungan malam gelap. Yesus Tuhan,
marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin Padamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita angkat pujian kita dari kidung pujian Tiang Awan dan Tiang Api. Kita nyanyikan 2 kali. Tangan-Mu yang penuh kuasa menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kuasa menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita
melaksanakan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima, dan rasakan dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan. Berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita di dalam sabda-Mu dan bertumbuh dalam rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang 24 sampai dengan 30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sidang jemaat yang berada di rumah maupun yang berada di dalam gereja, marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang suci dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, baik yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur tiap kali kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami membuka hati kami membuka diri kami, dan kami menyiapkan seluruh kehidupan kami bagai tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami ketika kami membaca maupun ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu boleh kami nyatakan melalui hidup kami sehari-hari. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua saat ini, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara selalu di dalam lindungan kasih sayang Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu saat ini virus corona masih menghantui kehidupan kita dan bahkan menghantui kehidupan banyak negara. Ada banyak orang yang kemudian memiliki perasaan gelisah, takut, kesal, ataupun juga ketika melihat realitas-realitas yang ada pada saat ini, di mana angka kematian karena virus corona masih terus bertambah, meskipun di sisi lain tingkat kesembuhan juga terus bertambah. Atau bahkan ada yang gelisah dan takut karena situasi kita sekarang semakin waspada, semakin dibatasi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini ketika Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada 4 situasi yang terjadi pada kehidupan murid-murid pasca kebangkitan Yesus pada saat itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Injil Lukas, oleh Injil Yohanes. Yang pertama diceritakan atau digambarkan hari sudah malam. Lalu yang kedua, murid-murid berkumpul di suatu tempat. Lalu yang ketiga, pintu-pintu terkunci, dan keempat, mereka takut. 4 kondisi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menjadi kata kunci bagi kita untuk bisa merenungkan bagian Alkitab ini. Yang pertama, ketika hari sudah malam. Bagi kebanyakan orang atau umat Israel, Bapak Ibu saudara-saudara, 90% mereka bekerja sebagai petani dan peternak. Jadi otomatis hal yang lumrah pada malam hari, mereka menghentikan aktivitas-aktivitas mereka. Bahkan dalam titik tertentu mereka kerap kali menghubungkan malam itu dengan kematian. Artinya malam hari ketika seluruh aktivitas itu berhenti, itu dikaitkan dengan berhentinya kehidupan. Malam menghentikan aktivitas, sedangkan kematian menghentikan kehidupan. Itu gambaran pada banyak orang pada saat ini itu. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan peristiwa ketika Yesus ditangkap pada malam hari. Murid-murid mengenang peristiwa detik-detik Yesus ditangkap. Ketika itu juga mereka merasakan ketakutan, mengalami kegelisahan yang juga sama mereka rasakan pada situasi malam itu. Berkaitan tadi dengan keadaan malam itu, kita tidak tahu persis sebetulnya apakah setelah Yesus mati lantas murid-murid melakukan aktivitas, mereka bekerja seperti semula. Kemungkinan tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi setidaknya dalam adegan malam hari yang disoroti itu mengingatkan bahwa pada malam itu ada sesuatu yang membekas dalam pikiran mereka. Lalu yang kedua, mereka dikatakan berkumpul di suatu tempat. Murid-muridnya sebetulnya sudah terbiasa berkumpul di suatu tempat, berkumpul bersama. Tapi kali ini berkumpulnya mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersama-sama memiliki makna yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda, di mana bayang-bayang kekejaman masih terasa. Bayang-bayang maut itu masih menghantui mereka. Mereka gelisah, mereka takut. Dan saking gelisahnya, tempat di mana mereka berkumpul pada saat itu pun tidak disebutkan. Meskipun kita bisa menduga mereka ada di sebuah tempat di Galilea, karena Tuhan Yesus sempat menyuruh mereka untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus di Galilea.
Mereka berkumpul di suatu tempat yang tidak diberitahukan karena bayang-bayang kekelaman. Bayang-bayang kekejaman itu masih menghantui mereka dan mereka berusaha supaya tidak ada orang yang tahu mereka ada di sana. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pintu-pintu terkunci. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka pada saat itu memang sedang berusaha bersembunyi dari pasukan dan tentara Romawi dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka berpikir mungkin saja sekarang giliran mereka untuk dicari, diburu, dan kemudian dibunuh. Karena itu mereka bersembunyi. Atau sekalipun mereka tidak dibunuh, tapi mereka takut, mereka khawatir. Mereka dicari dan dipaksa untuk mengaku bahwa mereka sudah mencuri tubuh Yesus yang telah bangkit itu. Karena tentara dan pasukan Romawi tidak terima kalau Yesus memang akan bangkit. Mereka tidak akan terima berita itu, maka ketika mereka menemukan kubur kosong, mereka langsung mencari alasan supaya orang banyak tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan satu-satunya cara adalah memaksa murid-murid mengaku bahwa mereka yang telah mencuri tubuh Yesus, supaya nanti berita kebangkitan Yesus itu dimanipulasi. Karena itu mereka bersembunyi, mereka mengunci pintu, menjadi gambaran betapa mereka menyembunyikan diri pada saat itu. Lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hal yang keempat, mereka takut dikatakan dalam nas ini. Ketika mereka berkumpul diam-diam, ketika mereka berkumpul di malam hari, ketika semua orang berhenti beraktivitas di tempat yang dirahasiakan, mengunci pintu rapat-rapat, semua itu mereka lakukan karena mereka gelisah dan takut. Dan pada saat ketakutan mereka, pada saat kegelisahan mereka, di saat itulah Tuhan Yesus datang dan hadir. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid pada saat itu. Dengan segala situasi dan kondisi dan juga perasaan yang ada pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kehadiran Yesus ini menimbulkan suatu rasa kaget. Tapi di tengah segala situasi itu, Yesus datang dan mengucapkan sebuah sapaan yang penuh dengan kehangatan dan cinta kasih. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Yunani, eirene. Kata eirene ini atau kata damai sejahtera ini sesungguhnya bukan hanya menjadi sekedar ucapan sapaan. Bukan hanya diucapkan Tuhan Yesus untuk memanggil murid-murid yang sedang dalam keadaan ketakutan pada saat itu. Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sekedar salam, tetapi lebih daripada itu. Kata eirene secara konseptual punya makna, yaitu suatu keadaan yang tenang, damai, sentosa, harmonis, aman, nyaman, makmur, sesuatu yang baik-baik. Dan dalam banyak konteks penggunaan kata eirene atau damai sejahtera, dalam banyak bagian perjanjian baru, termasuk pada ucapan-ucapan Tuhan Yesus, kata damai sejahtera itu diucapkan sebagai ucapan yang benar-benar mendatangkan ketenangan, mendatangkan suasana tenang, mendatangkan suasana damai. Dan itulah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menjumpai murid-murid yang sedang ketakutan, yang sedang gelisah, yang sedang was-was, yang sedang waspada pada saat itu. Dan ternyata Yesus datang bukan untuk menegur ataupun memarahi mereka, karena mereka telah meninggalkan Yesus begitu saja pasca Yesus disalibkan dan mati. Dan Yesus, di sini kita melihat
datang tiba-tiba menghampiri mereka bukan untuk menunjukkan kekecewaan Yesus pada murid-muridnya, karena mereka memilih untuk bersembunyi, untuk menghindari keramaian. Bukan karena mereka tidak berani menghadapi pasukan Romawi di luar sana, tidak. Tuhan Yesus tidak datang dengan rasa marah dan kecewa, tetapi di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan murid-murid pada saat itu, Tuhan Yesus datang menyapa mereka dengan lemah lembut. Bahkan perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus yang dilukiskan dengan dramatis dalam Injil Yohanes ini membawa sebuah perubahan, mengubah suasana hati dan pikiran para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dalam ayat 20 perubahan itu diperlihatkan. Murid-murid dengan bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Ketika tadi dikatakan mereka bersembunyi, mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka menguncinya, mereka merahasiakan tempat itu. Tetapi sekarang mereka bersuka cita karena mereka telah melihat Tuhan. Sosok yang mereka sembah, sosok yang mereka percayai, sosok yang mereka nantikan, sosok yang mereka kagumi ada di hadapan mereka. Meskipun dengan banyak keraguan, dan ketika mereka sudah menunjukkan ekspresi sukacita mereka itu, lalu Yesus pun mengulangi perkataannya, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan lembut Tuhan Yesus ini membawa perubahan dalam hati pikiran dan suasana malam yang pada mulanya dipenuhi dengan ketakutan, dengan kegelisahan, tapi kemudian berganti dengan sukacita. Lalu kemudian sapaan Tuhan Yesus yang lembut tadi juga ternyata menjadi sapaan yang penuh kekuatan, penuh kuasa, sapaan yang powerful. Dan hal ini dicatat oleh Injil Yohanes, bahwa Yesus mengembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sapaan lembut Tuhan Yesus diiringi dengan sapaan yang penuh kuasa, mengembusi mereka, memberikan mereka Roh Kudus, memberikan mereka sebuah kekuatan. Dan hanya Injil Yohanes yang mencatat tentang hal ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan Tuhan Yesus yang lembut, yang menenangkan, yang mengubah ketakutan menjadi sukacita, itu juga menjadi sapaan yang sekaligus penuh kuasa dan menguatkan murid-murid. Mari kita memperhatikan kira-kira setelah peristiwa itu, apakah murid-murid ini masih bersembunyi, mengunci pintu setiap kali mereka berkumpul, atau mereka bisa keluar masuk leluasa dan bebas berhadapan dengan siapa saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mereka masih tetap harus bersembunyi sementara waktu, masih mengunci pintu setiap kali mereka berkumpul. Dan dalam bagian lain, dalam kisah yang sama, dicatat oleh Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka harus tetap tinggal di dalam kota itu sampai mereka diperlengkapi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada situasi keadaan kita pada saat ini. Kita memang masih harus diam di rumah. Kita masih harus membatasi diri dalam perjumpaan-perjumpaan. Kita tidak bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan kita tidak tahu pasti kapan kita bisa menjalani kehidupan kita seperti semula. Kita tidak tahu apakah situasi ini akan berakhir akhir bulan ini, atau bulan depan, atau bulan depannya lagi. Yang pasti saat ini kita masih harus membatasi diri. Kita harus diam di rumah. Sama halnya para murid yang harus diam dulu di rumah, mengunci pintu. Tapi di saat yang sama kita mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit,
yang telah naik ke sorga, memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita, menyapa kita dengan lembut. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menyapa kita dan menguatkan kita dan menghembuskan Roh Kudus bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sekarang kita memiliki rasa gelisah dan takut. Di saat yang sama kita diajak untuk mengimani sapaan Tuhan Yesus ini, untuk kita tetap tenang, bersukacita, kuat dan berpengharapan menjalani kehidupan. Ketika iman seperti ini yang kita hidupi, maka kita bisa mengelola rasa takut, mengelola stres kita, mengelola emosi kita. Dan peristiwa virus corona yang terjadi pada saat ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga untuk kita bertumbuh secara iman. Bukan hanya iman yang abstrak, tetapi iman yang konkret yang memampukan kita untuk mewujud nyatakan sapaan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hal yang penting yang perlu kita lakukan, mari kita membuka pintu hati kita untuk kita menerima dan menyambut Yesus yang hadir dalam hidup kita, menyapa kita dengan lembut dan penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kita bersama-sama menaikkan sapaan kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sebagai umat-Mu kami terus bersyukur atas peristiwa kebangkitan Kristus. Kami tetap mau menyandarkan diri kami. Kami mau terus menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau memanjatkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami di tengah kehidupan keluarga dengan berbagai macam situasi yang tidak stabil, banyak mempengaruhi kehidupan kami. Kiranya kami tetap mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di depan kami saat ini. Tuhan, kuatkanlah kami untuk bisa terus menghadirkan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Kami bisa tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami juga ketika kami masih harus terus berjuang untuk menghidupi kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang berada di luar kota. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga tetap menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan persekutuan dan pelayan kami di Jemaat GKI Pulau Pisau Hilir. Ketika kami harus membatasi sejumlah aktivitas pelayanan, kiranya itu tidak membatasi dan menghilangkan semangat kami untuk terus bersekutu dan melayani dengan cara berbeda untuk saat ini. Maka dari itu ya Tuhan, berikanlah dan kobarkanlah semangat kami untuk saling mendukung satu dengan yang lain dalam pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan pada saat ini. Kami berdoa juga Bapa bagi upaya-upaya penanggulangan wabah virus corona yang kami lakukan bersama-sama, baik yang dilakukan pemerintah, lembaga-lembaga kesehatan yang ada maupun yang dilakukan oleh seluruh bagian masyarakat
termasuk yang kami lakukan. Ada banyak hal yang harus kami korbankan demi penanggulangan wabah virus ini. Kiranya itu menjadi langkah yang konkret yang kami lakukan untuk berpartisipasi bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini tidak diam. Kami percaya Engkau tetap berkarya dengan banyak cara yang tidak mudah kami pahami. Maka biarlah segala pekerjaan Tuhan yang Engkau sedang nyatakan pada saat ini dapat juga melibatkan kehidupan kami, melibatkan pribadi kami. Saat ini kami mau berdoa bagi tenaga kesehatan yang terus bekerja merawat banyak orang yang sakit, terutama mereka yang dirawat karena virus corona ini. Ada banyak orang yang terpapar dengan keadaan yang membutuhkan topangan secara ekonomi. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang masih terus bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Mereka yang harus menafkahi dan menghidupi keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Dan banyak orang di luar sana yang terus gelisah dan takut kehidupan mereka tidak bisa berlanjut. Kiranya di sanalah Tuhan hadir dan menyapa dan menguatkan mereka, sebagaimana Engkau menyapa dan menguatkan murid-murid-Mu di masa lampau. Kiranya kami pada saat ini sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus di masa kini pun bisa merasakan sapaan dan topangan Tuhan itu secara nyata. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang dalam keadaan sakit, anggota jemaat kami dimanapun berada, biarlah tetap berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan tetap sehatkan mereka, sehingga mereka terhindar dari sakit penyakit yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Tuhan, menaikkan segala permohonan kami, segala kerinduan hati kami, segala seruan hati kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dengan penuh iman kami percaya Engkaulah pemilik hidup, maka Engkaulah yang terus kami andalkan untuk menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh doa ini Tuhan ingin kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan pula kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di dalam rumah maupun di dalam gereja, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Namun dengarkanlah dulu nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Kita angkat nyanyian persembahan dari NKB nomor 100
bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri. Rindukah engkau mendapatkan berkat Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Demikianlah ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.